Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aziz. Baiklah, langsung saja. Video ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari soal UAS di mata kuliah basis data. Langkah awal untuk membuat sebuah database yaitu kita harus mengetik MySQL u.p lalu enter. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu buatlah database dengan nama Anda lalu tema yang Anda pilih. Untuk query untuk membuat sebuah database yaitu create database misalnya Aziz Electronic, enter. Lalu untuk memakai database ini query-nya yaitu use Aziz Electronic lalu koma lalu enter. Pertanyaan selanjutnya yaitu buat dua buah tabel yang masing-masing terdiri dari 5 field. Query untuk membuat sebuah tabel yaitu create table misalnya barang buka kurung enter. Lalu isi fieldnya misalnya kode barang, tipe datanya, enter. Lalu field yang kedua yaitu misalnya nama barang, char, tipe data, enter. Lalu field yang ketiga yaitu jenis, tipe data 30. Lalu field yang keempat yaitu jumlah barang. Lalu field yang kelima yaitu harga. Puluh. Lalu untuk membuat tabel kedua yaitu query-nya sama yang pertama tadi, yaitu create table. Misalnya kita buat pembeli buka kurung enter. Lalu isi fieldnya misalnya ID pembeli, tipe data, koma enter. Lalu field yang kedua kita buat misalnya nama, 30, enter. Lalu alamat, lalu field yang keempat itu kode barang, char 30. Lalu field yang terakhir yaitu tanggal pembelian. Lalu selanjutnya itu soal yang selanjutnya itu buatlah primary key masing-masing tabel. Query untuk membuat sebuah primary key pada masing-masing tabel yaitu
alter table. Misalnya kita mengasih yang pertama itu tabel barang, tabel barang, enter, add primary, oke, buka kurung, misalnya kode barang, lalu enter. Untuk memberi primary key pada tabel yang kedua sama, yaitu alter table pembeli, enter, add primary key, buka kurung, ID pembeli, enter. Lalu selanjutnya berikan salah satu tabel foreign key. Query untuk memberi tabel foreign. Untuk memberi salah satu tabel foreign key, yaitu misalnya kita mau memberi foreign key di tabel pembeli. Query-nya itu alter table pembeli, enter, add foreign key, buka kurung, misalnya kita mau beri foreign key-nya di kode pembeli, kode barang, tutup kurung, referensinya ini misalnya di referensinya misalnya di tabel barang, buka kurung, di kode barang, lalu enter. Nah, soal selanjutnya yaitu ganti salah satu nama field yang ada pada tabel yang Anda buat. Query untuk mengganti nama field pada tabel yaitu alter table. Misalnya kita mau mengganti field yang ada di tabel barang, alter tabel barang, enter, change kolom. Misalnya kita mau mengganti field yang ada di tabel barang itu yang fieldnya nama barang menjadi nama brand. Change kolom nama barang, in field yang lama, masuk itu buat field yang barunya, nama brand, tipe datanya char 30, lalu titik koma, lalu enter. Lalu pertanyaan selanjutnya, isi data masing-masing tabel sebanyak 5 data. Query untuk mengisi data pada tabel-tabel tersebut yaitu insert into, misalnya kita mau mengisi di tabel barang dulu, insert into barang, lalu enter. Lalu ketik field-field yang ada di tabel barang tersebut. Misalnya tadi kode barang, koma, nama brand, koma, jenis barang, koma, jenis barang, lalu jumlah barang, koma, harga barang, tutup kurung, lalu enter. Ketikkan values,
enter. Lalu isi datanya. Misalnya kita kasih kode barangnya 111, nama brandnya misalnya Samsung. Misalnya jenis barangnya misalnya televisi. Jumlah barangnya misalnya 10. Ini lalu koma, lalu enter, buka kurung, tanda petik 2, kodenya 112, koma, misalnya misalnya ini mesin cuci, koma 20, misalnya 4. Lalu enter. Lalu data yang kedua itu misal 113, yaitu watch, misalnya AC 30, enter. 114, misalnya Miyako, misalnya dispenser, unitnya misalnya 20, harganya misalnya 2. Lalu enter. Lalu data yang terakhir 5, lalu enter. Lalu untuk mengisi data pada tabel yang kedua yaitu hampir sama, insert into pembeli, enter. Lalu ketikkan field yang ada pada tabel pembeli tersebut, misalnya ID pembeli, koma, nama, koma, alamat, koma, kode barang, koma, tanggal pembelian, lalu enter. Tekan ketik values, lalu enter. Lalu isi datanya, misalnya ID pembelinya A11, namanya misalnya Aziz, alamatnya Jalan Sari, kode barangnya misalnya 111, tanggal pembeliannya misalnya 20 Juni 2024. Enter. Data yang kedua misalnya A12, namanya misalnya Nu, jalannya Jalan
stadion. Kode barangnya 112. Tanggal pembelian 21 Juni 2024. Lalu data yang ketiga, A13. Misalnya namanya Eno, Jalan Sudirman, 113, 22 Juni 2024. Lalu data yang keempat, misalnya namanya Sela, Jalan Hang Tua, 114. Yang pembelian misalnya 23 Juni 2024. Enter. Lalu data yang terakhir, A15. Saya namanya Jalan Sejahtera, 115, 24 Juni 2024. Lalu enter. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu hapus salah satu data pada tabel. Query untuk menghapus salah satu data yang ada pada tabel yaitu delete from misalnya kita mau mendelete data yang ada pada tabel pembeli, delete from pembeli, lalu enter where, misalnya kita mau menghapus data yang bernama Reno misalnya. Where nama sama dengan Reno, lalu enter. Yang soal yang ke-8 yaitu tampilkan data pada salah satu tabel dengan kriteria tertentu. Untuk menampilkan salah satu tabel dengan kriteria tertentu, yaitu query-nya yaitu bisa select from. Misalnya kita mau menampilkan data yang ada pada tabel pembeli, from pembeli, enter, where nama sama dengan, misalnya kita mau menampilkan data yang ada di tabel pembeli yang bernama Aziz dengan alamat misalnya Jalan Tegalsari tadi. Caranya yaitu ketik namanya Aziz, jangan lupa petik 2-nya, tanda kutip 2, tanda kutipnya
N alamat. Ini fieldnya sama dengan tanda kutipnya tadi Jalan Tegal Sari, tanda kutip lagi, lalu titik koma, lalu enter. Nah, ini sudah menampilkan data yang bernama Aziz. Nah, selanjutnya yaitu hapus salah satu tabel. Query untuk menghapus salah satu tabel yaitu drop table. Misalnya kita mau menghapus tabel pembeli, ketik pembeli, titik koma, lalu enter. Nah, tabel sudah berhasil dihapus. Nah, yang pertanyaan yang terakhir yaitu hapus data yang Anda buat, database yang Anda buat. Query untuk menghapus sebuah database, query-nya yaitu drop database. Nah, misalnya kita menghapus database yang ini, Aziz Elektronik ini. Kita ketik aja bersama Aziz Elektronik, titik koma, lalu enter. Nah, database sudah berhasil terhapus. Untuk mengeceknya yaitu show database, enter. Nah, sudah hilang database-nya. Oke, berikut itu saja yang dapat saya berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.